Selamat siang Pak Selamat siang Sri. Mas Bejan. Saya panggil Pak Sri saja. Oh iya, selamat siang pemirsa. Atau Mas Sri ya. Oke, teman-teman, kenapa kita siang hari ini podcast dengan beliau Wakil Rakyat? Karena kita ini sebetulnya atas nama media dari Jateng Post TV ini sedang berusaha untuk mewarnai suasana Hari Pers Nasional atau HPN yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari bulan Rabu besok Mas Sri atau Pak Sri ya. Nah, dalam rangka HPN itulah maka kita berpikir ingin sedikit mengulas atau bicara tentang ada kisah seorang mantan wartawan sekarang jadi politisi. Jadi wakil rakyat gitu ya. Jadi ada wartawan yang dulunya wartawan sekarang jadi wakil rakyat. Maka dalam momen ini kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau adalah Bapak Insinyur Srianto Saputra MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Gerindra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dalam rangka Hari Pers Nasional, saya ingin mewawancarai seorang tokoh yang menggeluti media lengkap, ya. Jadi mulai dari media cetak yang sudah sejak dulu ada, kemudian bergerak di media online kalau tidak salah. Nah, kemudian juga menyambut media baru, media digital, terutama YouTube. Nah, inilah yang sekarang dikerjakan oleh Bapak Bejan Sahidan. Beliau adalah Direktur Jateng Post Group. Apa kabar Pak Bejan? Alhamdulillah sehat Pak Bambang, doanya sehat selalu Pak Bambang juga ya. Ya, saya ini mengamati beberapa media yang semuanya hampir bergerak seperti itu. Jadi mulai dari media cetak, kemudian pindah ke online, ya. Tapi juga terakhir melengkapi juga dengan kanal YouTube. Nah, salah satu yang cukup menarik wawancara-wawancaranya di kanal YouTube itu adalah Jateng Post TV. Nah, mungkin untuk mengawali agar banyak orang yang memahami, Pak Bejan bisa cerita dari awal mulai kapan aktif di dunia jurnalistik gitu ya. Jadi mungkin bisa diceritakan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang Sadono dengan kanal YouTube-nya Bangsa TV. Ya. Bangsa TV kalau tidak salah dari Bambang Sadono TV kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan begitu. Yeah. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Salam hormat dari saya pribadi, dari kami, dari Jateng Post Koran, TV dan online. Karena Pak Bambang Sadono ini kalau yang saya kenal sebetulnya tokoh besar khususnya di Jawa Tengah yang sudah malang melintang ya selama ini, orang media gitu juga ternyata ya, orang media, tetapi yang kemudian beliau berkarir luar biasa menjadi seorang politisi dan terakhir kalau tidak salah menjadi anggota DPD RI ya Pak Bambang ya. Jadi pernah jadi wartawan, pernah jadi pemimpin redaksi Koran Suara Merdeka. Kemudian menjadi anggota dewan persisnya saya di Suara Merdeka terakhir wakil pemimpin redaksi dan jadi pemimpin redaksinya di Harian Suara Karya. Oh iya siap. Pokoknya kalau bicara Pak Bambang Sadono ini khususnya di Jawa Tengah, insya Allah semua hampir publik kita mengenal karena beliau sudah malang melintang mulai dari jurnalistik hingga ke ranah politik ya. Anggota DPD RI terakhir itu luar biasa Pak Bambang. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa sharing diskusi.
tentang mungkin poinnya perkembangan bisnis media lah di era sekarang. Sebelum ke sana, kalau ditanya sejak kapan, saya sendiri sebetulnya sejak sekolah sudah belajar menulis lah, Mas Bambang. Jadi waktu di Jawa Timur, waktu kuliah itu belum selesai, tapi saya sudah magang-magang begitu, menulis, kemudian juga menjadi fotografer, menjadi jurnalis, kemudian sampai akhirnya hari ini, kalau dihitung sudah sekitar 25 tahun, Pak Bambang. Sebentar, waktu itu kuliahnya di mana, Pak Bejan? Saya dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi di Surabaya. Oh, berarti muridnya Pak Cuk Suwarsono ya? Iya, betul. Itu dosen juga dulu. Itu teman lama. Senior saya di Blora. SMA-nya dia satu kelas di atas saya. Oke, siap. Jadi di sana juga kita belajar menulis hingga hari ini, Pak Bambang. Jadi sudah cukup lama sebetulnya, 25 tahun. Bermula dari ya magang-magang begitu, pernah di koran-koran lokal, ada di Harian Surya, ada di Surabaya Pos Koran Sore waktu eranya dulu. Kemudian di Harian Karya Dharma, kemudian pindah Jakarta, kemudian di tabloid, kemudian sampai ke Semarang hari ini. Bang, cukup lama lah. Ya. Dalam arus gelombang informasi, TWI jaga mutu profesi. Nah, ini apa? Media cetak ini kan apa ya? Trennya kan terus apa ya? Menurun. Itu menurut Pak Bejan mungkin nggak nanti berhenti di satu titik, artinya sudah nggak turun-turun lagi? Ya, jadi apa yang Pak Bambang sampaikan kepada kita itu sebetulnya perasaan publik ya selama ini melihat tentang perkembangan bisnis media cetak ya terutama. Sebetulnya tidak hanya media cetak ya, media massa ya. Cetak maupun elektronik sebetulnya mengalami hal yang sama. Banyak orang bilang bisnis media ini seperti apa ya, bisnis matahari terbit, bisnis matahari tenggelam. Jadi semakin ke sini itu semakin tenggelam gitu. Berbeda dengan mungkin bisnis-bisnis yang lain, termasuk misalnya jasa keuangan dan macam-macam yang seperti matahari terbit semakin menanjak gitu. Kalau media cetak ini orang bilang saat ini ya benar-benar memasuki masa senjakala, Mas Bambang. Jadi saya kira Mas Bambang juga tahu semua itu. Kenyataan yang tidak bisa kita hindari, Mas Bambang. Karena saya kira tidak hanya faktor hadirnya sosial media, tidak. Jadi sebetulnya jauh sebelum ramainya media sosial, kemudian hari ini ditambah kondisi pandemi COVID, bisnis media cetak ini sudah, menurut saya sudah mengalami tekanan-tekanan yang berat itu. Bukan karena itu, tetapi karena kondisi ekonomi nasional yang menurut saya di kita itu memang tidak semakin mudah, Mas Bambang. Dan itu berimbas kepada bisnis media. Jadi kalau dibilang saat ini menghadapi tekanan yang berat, memang ya kita akui gitu ya. Bagaimana tidak, kondisi ekonomi sudah susah gitu ya. Bagaimana orang bisa berpikir beli koran gitu. Yang penting hari ini itu bisa untuk beli makan, itu yang paling penting ya. Sementara koran ini kan sebenarnya kebutuhan informasi yang apalagi hari ini ya sudah diwakili dengan handphone itu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Sehingga kalau secara bisnis, potensi, peluang semakin ke sini ini rasanya memang semakin berat gitu. Semakin berat. Tetapi memang ya bagaimana ya, kita ini kan sudah terlanjur basah gitu Pak Bambang ya. Sudah terlanjur basah, hidup di sini, bisanya ya hanya ini gitu. Kalau disuruh jadi politisi kayak Pak Bambang ya nggak bisa gitu. Jadi ya bagaimana caranya sudah terlanjur basah ya tetap harus bisa bertahan hidup itu. Nah, untuk bertahan hidup itu saya kira tidak bisa lagi kita memahami profesi jurnalistik ini seperti zaman dulu. Seperti zaman Pak Bambang, bahwa
idealisme nomor satu, kemudian apa ya, wartawan itu adalah profesi terhormat yang segala-galanya, yang itu sudah tidak eranya lagi itu sekarang itu. Jadi sekarang itu perusahaan media atau penerbitan berikut dengan jurnalismenya atau wartawannya itu juga harus memahami hal yang sama. Nomor satu adalah bagaimana perusahaannya masih bisa berjalan terus, kemudian masih bisa membayar cetak itu, kemudian bisa membayar operasionalnya sehingga masih bisa tetap berjalan, bisa tetap terbit, kemudian bisa tetap menjadi kandang untuk kehidupan seluruh wartawannya itu. Gitu. Itu kondisinya sekarang gitu Mas Bambang. Seperti itu kondisinya. Dan ya apa ya, kalau kami pribadi sih memahami bahwa kita sudah terlanjur basah, maka apapun caranya harus kita lakukan supaya bisa tetap hidup. Dan seluruh kru kita pahamkan seperti itu. Jadi ya realnya itu ya semua harus mencari pendapatan untuk perusahaan, itu intinya. Jadi wartawan tidak boleh lagi saat ini tugas saya hanya mencari berita, itu tidak bisa. Itu Mas Bambang. Sekilas kondisi perusahaan media. Asaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara. Ya, luar biasa. Kita bicara dulu mengenai Jateng Pos yang cetak. Itu berapa sekarang awaknya, artinya karyawan yang mengurus Jateng Pos ini? Ya, jadi sudah berkurang banyak Pak Bambang. Jadi kalau di compare dengan dulu waktu masih jaya-jayanya bisnis media ya mungkin kita 100 lebih orang. Sekarang itu tinggal aja sekitar 50%-nya lah. Iya. Gitu. Ya karena banyak hal ya, ada yang resign karena itu, ada yang pensiun, kemudian ya apa namanya, ada yang karena satu hal kemudian sehingga tidak kita teruskan dan macam-macam. Jalin rasa hikmah persaudaraan antar bangsa sahabat kita dalam masa kemajuan dunia. Iya. Nah, sekarang performan bisnisnya seperti apa? Masih bisa BIP atau masih bisa lebih gitu? Oke. Jadi sebetulnya kalau pakai nalar tuh ya gitu ya. Kalau memikirnya hanya pakai otak, pakai okol kita, harusnya sih memang sudah tidak bisa hidup gitu ya. Sehingga ini kenyataan Pak Bambang bahwa di beberapa kesempatan itu saya kalau ketemu orang ditanya, Mas, orangnya masih ada gitu. Jadi semua orang itu dengan logikanya masing-masing, dengan kondisi sekarang media cetak khususnya koran itu harusnya memang sudah tidak mungkin bisa terbit gitu ya. Jadi pertanyaannya itu seharusnya apakah masih ada gitu ya? Atau kok masih ada gitu ya? Oh masih ada gitu. Jadi itu kenyataan yang ada di benak masyarakat karena masyarakat sudah sama-sama tahu kondisinya. Tetapi ya Allah alam ya, sudah qadarullahnya Gusti Allah mungkin kok kita masih ada sampai hari ini dengan kondisi yang semua orang punya pemikiran harusnya sudah tidak ada. Gitu. Kok kita masih ada. Nah, masih ada ini ya pertama menurut saya memang ya karena Gusti Allah mungkin gitu ya. Sehingga kita masih boleh ada sehingga diberilah jalan-jalan gitu Pak. Diberilah jalan-jalan yang saya memang sering menyampaikan kepada tim, pada teman-teman bahwa sekarang ini sepertinya bekerja tidak bisa lagi mengandalkan otak dan okol saja gitu. Itu adalah apa ya? Sunatullah yang memang harus kita lakukan, tapi lebih dari itu kita memang harus menguatkan keyakinan kita bahwa
nasib koran ini ada di tangan Gusti Allah gitu, Mas. Yeah. Kalau saya begitu. Sehingga bekerja juga harus dengan pemahaman yang benar bahwa masih hidup atau tidak itu ya harus kita gantungkan ke sana, tetapi tetap dohirnya kita berusaha gitu ya. Lalu kemudian kita sampailah masih ada seperti hari ini, kami sendiri juga memahami juga ini bukan karena otak kita atau akal kita, karena program-program kita bukan gitu, tapi karena Gusti Allah menghendaki kita masih ada, sehingga ada saja Mas Bambang, jalan-jalan itu ada saja yang seringkali di luar program-program kita gitu. Ya. Kalau program kita pakai otak kita kan ya koran harus cari iklan, mencari berita yang bagus, kemudian yang eksklusif, gitu kan? Ya. Membuat program yang hebat gitu. Tapi hari ini itu rasanya kok programnya hebat, hasilnya tidak hebat gitu. Bekerja jungkir balik hasilnya kok ya cuma begini saja. Cari berita yang hebat sekarang sudah sulit. Semua orang udah bisa mengakses berita dari bangun tidur sampai tidur lagi lewat HP gitu. Nggak ada lagi berita koran yang eksklusif lah sekarang itu. Lalu dalam kondisi seperti itu kita memperbaiki keyakinan kita bahwa Tuhan adalah segala-galanya untuk bergantung, untuk minta pertolongan. Ya. Akhirnya kok kita sampai hari ini masih ada, itu memang yang kami rasakan ada saja jalan-jalan yang kemudian akhirnya juga bisa menghasilkan pendapatan sehingga bisa untuk kita hidup sampai hari ini. Alhamdulillah ya dalam kondisi seperti ini kita masih bisa survive, masih bisa cetak, masih bisa operasional. Kemudian kalau akhir tahun itu ya raketan 1 kali gaji masih kita jalankan Mas Bambang pada teman-teman biar masih semangat gitu. Ya kalau revenue ya sudah berkurang jauh tetapi kita masih ada. Alhamdulillah masih ada. Hari ini ya. Besok tergantung Gusti Allah mau seperti apa. Kita tugasnya hanya ikhtiar, berusaha dan kemudian meminta tolong kepadanya. Itu Mas Bambang. Ya, Pak Berjan. Kalau profil pembaca itu pelanggan atau pembeli di eceran? Oke, jadi semakin ke belakang ini kita sudah hampir 100% itu pelanggan, Pak Bambang. Oh. Jadi kayak kita ini rasanya sulit bertaruh di eceran ya, terutama di lampu merah gitu ya. Ya ada, tetapi itu bagi kita display gitu. Karena gini ya, masyarakat itu terus terang saja sudah seperti tidak butuh koran sebetulnya. Jadi informasi itu sudah jauh lebih cepat melalui sosial media, melalui handphone mereka, gadget mereka, sehingga tidak butuh beli koran. Gitu. Nah, dengan kondisi itu kita juga tidak bertaruh bagaimana bisa menjajakan koran di jalan-jalan. Kalau toh harus ada itu ya bagi kita memang harus ada display. Gitu. Tetapi untuk target koran laku yang harus terjual itu kita belakangan ini fokus ke pelanggan. Jadi pelanggan kita yang sampai hari ini masih jalan dan yang terbanyak kita itu di sekolah. Oh. Ya, jadi di sekolah, kemudian di desa-desa Pak Bambang di beberapa kabupaten. Kemudian juga di ormas-ormas Pak Bambang. Jadi ormas lintas agama itu semua kita dekati. Kita muat 1 halaman 1 minggu sekali, tapi syaratnya enggak tolong dong beli koran langganan. Gitu. Jadi ormas muslim, non muslim semuanya kita dekati, kita ajak seperti itu karena ya bagaimana kita mau memasarkan koran di mana sih sekarang itu orang merasa sudah nggak butuh masalahnya. Tapi ketika kita beri fasilitas, kita beri space kegiatan mereka. Wajar dong beli koran gitu Mas. Iya. Di sekolah dan di desa pun begitu Mas Bapak. Iya. Itu.
bekerja sama, saling tukar informasi antar komunitas. Betul, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, ini kan Jateng Pos, jadi lokasinya itu di Jawa Tengah. Apakah biaya distribusi itu masih sepadan? Kan mahal itu kalau distribusi itu. Gimana, Mas Bambang? Jadi kami sebetulnya sudah 5 tahun lebih ya memutuskan untuk tidak menggunakan ekspedisi sendiri, Pak Bambang. Iya. Jadi mobil ekspedisi kita 4 yang selama ini bergerak ke seluruh penjuru setiap hari itu kita jual saja. Iya. Lalu kita menggunakan partner aja. Iya. Jadi kita menggunakan jasa ekspedisi orang lain yang kami hitung jauh lebih efisien, Mas Bambang. Iya. Karena kita nggak berpikir lagi perawatan mobilnya, tidak perlu ngurus sopirnya, tidak perlu, ngurus sopir itu sudah masalah sendiri gitu. Akhirnya kita putuskan tidak menggunakan, sehingga kita berpartner saja sama ekspedisi ke segala penjuru itu yang sampai hari ini kita jalankan, dan itu hitungannya jauh lebih efisien, Mas Bambang. Yeah. Kalau dihitung dari biaya ya besar, tetapi ya itu dengan bersinergi dengan pihak-pihak lain itu menjadi lebih agak ringan. Ya. Artinya itu tidak terkendala dari segi waktu, karena ini kan koran itu harus datang secepat-cepatnya. Ya, kebetulan di antara klien-klien kita yang kerjasama di ekspedisi itu ya penerbitan juga, Mas Bambang, sehingga nggak ada kendala di situ ya. Karena kan mereka juga punya jasa ekspedisi yang harus dikembangkan sehingga siapapun boleh titip kan. Iya. Betul. Itu menjadi lebih membantu lah itu. Ya. Dalam arus gelombang informasi, TWI jaga mutu profesi. Baik, sekarang kita pindah ke edisi online. Siap. Jadi kelebihan dari media cetak ini dulu media mainstream kan soal jurnalistiknya sudah tidak perlu diragukan. Nah, sekarang kan tinggal platformnya mau disajikan melalui gitu ya. Nah, kalau begitu kalau media online-nya juga jalan, itu kan ongkos produksinya nggak tambah karena para wartawan ini kan sama aja mau ditambah tempat penyajiannya atau enggak pekerjaannya sudah sama. Apakah ini bisa menjadi nilai tambah itu untuk bisnis? Oke, Mas Bambang. Jadi kira-kira ya sudah 5 tahun inilah kita selain menerbitkan edisi print atau cetak juga mengelola online, Pak Bambang. Ya. Jadi jatengpos.co.id itu karena lagi-lagi kembali ke kondisi dan situasi ya, kita mengadakannya pun juga dengan dasar harus seefisien dan seefektif mungkin dengan tim yang ada, Pak Bambang. Ya. Jadi untuk tim online kita itu juga kita tidak nambah orang karena tim produksi beritanya aja adalah anak-anak yang dicetak. Jadi berita teman-teman wartawan cetak itu kita olah untuk online gitu saja, Pak Bambang. Nah, dengan sedikit modifikasi ya, kalau teman-teman biasanya setor untuk edisi koran kan sore ya gitu. Lalu kalau untuk online-nya ini teman-teman pagi, kalau sudah ada berita kita suruh laporan dan awal begitu. Kemudian siang ada perkembangan apa kita minta laporan lagi, barulah sore ngetik untuk yang cetak gitu, Pak Bambang. Sehingga kalau dari sisi beban biaya sih kita tidak ada tambahan ya, karena itu kita kerjakan online-nya, bahkan termasuk YouTube-nya juga kita kerjakan tim cetak ini, Pak Bambang. Kita tidak punya tim khusus itu. Tapi kalau harus diadakan sendiri saya kira berat ya, tidak hanya kita, siapapun menurut saya mau online maupun cetak itu kalau mau mengelola manajemen yang standar itu timnya jumlahnya sama, Pak Bambang. Jadi misalnya di Jawa Tengah lah ada 30 kabupaten kota, ya minimal harus segitu jumlahnya. Itu tim yang besar. Kemudian operasi menggaji mereka dan segala macam itu hitungan kami sampai hari ini masih berat gitu ya. Apalagi misalnya hanya online gitu ya, punya tim yang begitu banyak itu kondisinya masih berat, Pak Bambang. Kami menilai
memang dari sisi kebutuhan informasi, kecepatan, kemudian dari sisi murahnya itu informasi online luar biasa dibutuhkan masyarakat. Tetapi dari sisi bisnis sampai hari ini ukuran saya pribadi ya itu di kita ya maksudnya. Online ini bisnisnya belum bisa kita andalkan. Oh, ya. Jadi potensi pendapatannya itu kecil sekali kalau toh ada. Kecil sekali sampai hari ini. Ya. Sementara kebutuhan produksi beritanya mungkin bebannya sama seperti mengelola media cetak. Gitu kan. Ini problemnya Pak Bambang. Jadi kami sendiri sebetulnya dulu membuat online juga setengah hati. Kalau ini mau kita seriusi, hasilnya belum ada. Tetapi masyarakat butuh untuk kecepatan informasi gitu ya. Cepat sekali untuk share sana share sini gitu, pembacanya besar. Tapi bisnisnya kalau nggak ada terus bagaimana gitu. Nah, kami memahami sampai hari ini pun sebetulnya di kita ya, bisnis kita itu revenue-nya yang terbesar ya masih dari cetaknya itu Mas Bambang. Ini kan problem. Koran cetak ditinggalkan masyarakat, tetapi bisnisnya masih ada. Lalu masyarakat beralih ke sosial media, ke online gitu ya, ke YouTube, tapi bisnisnya belum ada. Kan repot bagi pengelola media itu. Maka sebetulnya lahirnya online, lahirnya YouTube di kita itu sebetulnya untuk sementara ini ya dalam rangka bagaimana sih koran ini bisnisnya masih ada, kita masih bergantung di koran bisnisnya, tetapi masyarakat semakin meninggalkan. Maka untuk memelihara brand kita itu kita bikin online dan YouTube itu Pak Bambang. Disitulah kita sebetulnya ingin mengingatkan terus kepada publik bahwa Jateng Pos masih ada loh, Jateng Pos masih ada loh. Berasaskan dasar negara kita, takwa kepada Tuhan Esa. Persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa, demi negara. Itu Pak Bambang. Ya Pak Bejan, itu ada yang mengatakan bahwa belanja iklan itu sudah mulai bergeser dan media online itu digital itu ya itu makin tumbuh terus. Jadi berarti apakah ini hanya terjadi di Jateng Pos atau di online yang lain juga nggak kebagian? Karena apakah karena saking banyaknya sehingga belanja yang naik itu pun dibagi untuk begitu banyak? Gimana penjelasannya kira-kira? Iya betul Pak Bambang. Jadi memang ditandai dengan migrasinya omset iklan ya. Jadi kalau nggak salah ASI Nielsen setiap tahun merilis tentang pergeseran kue iklan dari cetak ke online itu memang luar biasa Pak Bambang. Jadi persentasenya mungkin online itu sekarang sudah 70% ya. Kemudian cetak semakin terus berkurang gitu. Memang pindahnya besar, tetapi mungkin betul seperti panjenengan matur bahwa online-nya sangat banyak gitu. Online-nya sangat banyak sehingga akhirnya jatuhnya dibagi ke sekian banyak media online juga akhirnya kecil juga gitu. Akhirnya kecil juga bisa begitu. Bayangkan ya hari ini siapa saja bisa bikin media online. Nah, itu kan repot. Repot. Jadi memang kondisinya seperti itu. Kenyataannya kuenya ke media online besar, tapi kita sendiri merasakan setiap dapat iklan itu volumenya kecil Mas Bambang. Satu perbandingan ya. Kalau iklan di media cetak itu kan misalnya seperempat halaman itu ya di lokal-lokal kayak kita ini mungkin 3 juta, 5 juta kita terima dan itu lumayan gitu kan. Tetapi di online itu satu berita 500.000, 1 juta itu kan kadang masih di bawah 500.000 juga kan. Terlalu jauh gitu, kecil gitu. Nah, kecuali mungkin ya media-media portal yang sudah cukup kuat, yang cukup besar ya, yang sudah juga cukup lama, semacam Detikcom ya, Kompas Group, kemudian sekarang hadir Tribun dengan grup-grupnya, mungkin juga yang lain-lain itu ya, yang nasional, yang memang betul-betul digarap dengan kekuatan penuh, dengan IT yang penuh, dengan ekspor berita yang luar biasa, itu mungkin hari ini sudah mampu menjual rate iklan yang cukup mahal. Lah mungkin larinya kue iklan yang besar ke online itu diantaranya juga ke situ, yang besar-besar itu, kemudian dibagi yang kecil-kecil. Kemudian yang berikutnya Pak Bambang, mungkin yang masyarakat perlu tahu bahwa kenapa bisnis media ini
berbeda dengan mungkin dengan cetak ya, dengan koran gitu ya. Kalau menurut saya, kalau koran ini kan sekali ada itu kan tidak bisa seluruh Indonesia sama ya. Ya. Nasional pun seperti Kompas mungkin tidak bisa menjangkau seluruhnya juga. Dibutuhkan koran-koran lokal gitu ya. Ya. Di Jawa Tengah ada sendiri, di daerah ada sendiri, nasional, dan di Jakarta ada sendiri. Sehingga kalau orang mau placement iklan itu koran-koran itu kebagian semua. Gitu. Ya. Karena, oh saya pasang koran di Jakarta, oh saya butuh juga di Jawa Tengah, ada Suara Merdeka, ada Jawa Post Group, ada Jateng Post, ada Tribun, macam-macam lah ya. Ya. Dulu ada Wawasan, semuanya masih dikasih. Tapi kalau di media online Pak Bambang, menurut saya orang bisa jadi pasang iklan, placement iklan di online itu satu online saja, dibaca orang seluruh dunia gitu, tanpa batas gitu. Buat apa saya pasang iklan online di Semarang juga, wong aku pasang di Jakarta sudah dibaca orang Semarang gitu. Ya. Itu yang menurut saya kendalanya gitu. Ya. Jelas berpendapat jelas, tanggung jawab di pundak kita. Indahnya kesejahteraan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Ada satu mode, mungkin kalau nanti menarik Jateng Pos mungkin bisa bergabung. Jadi Ya. ada sindikat gitu. Sindikat kan jelek ya. Sindikasi artinya bekerja bersama-sama media-media online itu ditawarkan dalam satu paket. Nah, kemudian masing-masing anggota media online itu sebagai konten kreator menurut lokasinya masing-masing. Jadi misalnya anggota di Semarang membuat berita Jawa Tengah, anggota di Jawa Timur membuat itu. Itu ternyata ada yang jalan bagus. Nah, Pak pernah mendengar ini nggak, Pak Berjan? Ya, jadi bisa ditempuh dengan cara itu Pak Bambang. Jadi kalau bisa ya itu bagus menurut saya. Sebetulnya hari ini tidak hanya media online yang begitu. Harusnya media cetak juga begitu. Ya. Harusnya media cetak juga sudah bersinergi bagaimana bersama-sama untuk mencari kue iklan lalu bisa dibagi gitu ya. Harusnya begitu. Kalau online memang sempat jalan Pak Bambang, saya dengar misalnya beberapa organisasi online juga sudah begitu. Ya. Jadi itu lebih efektif, terus kemudian mungkin bisa berbagi kue iklan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Tapi saya sekali lagi mesti harus ada komitmen bersama di situ. Ada niat yang sama, ada tujuan yang sama, disepakati, lalu siapa yang harus mencari dan nanti kalau dapat seperti apa, kemudian benefitnya seperti apa gitu Bang. Itu saya kira cara yang luar biasa bagus lah di era sekarang yang harus dilakukan. Termasuk menurut saya ya koran cetak harus begitu. Ya. Koran cetak tidak bisa lagi kita terkecoh dengan konsentrasi bermusuhan dengan koran lain. Itu udah nggak saatnya. Nggak saatnya. Itu nggak saatnya. Musuh kita masyarakat loh Mas. Musuh kita itu rakyat loh, bukan koran lagi. Sehingga ayo teman-teman terbukalah kesadaran ini untuk bersatu gitu. Koran yang sudah tidak besar semuanya ini ayo bersatu gitu. Yang sudah tidak kuat ini ayo bersatu supaya kuat gitu. Harusnya begitu Mas Bambang. Ya. Kita jalin rasa hikmah persaudaraan antar bangsa sahabat kita dalam masa kemajuan dunia. Baik. Sekarang yang terakhir pertanyaan tentang kanal YouTube ini tentang Jateng Pos TV ini. Ini seperti apa? Apakah membantu atau memang dipersiapkan nanti ke depan juga menjadi bisnis center lah gitu, kira-kira akan menambah pendapatan untuk grup ini? Monggo Pak. Ya. Jadi YouTube ini kita baru setahun Mas Bambang, Januari lalu. Ya. Sampai hari ini baru setahun. Ini sebetulnya kita juga sangat terlambat, jauh terlambat. Ketika 5 tahun, bahkan ada yang berapa tahun ya, mungkin 7 tahun, 8 tahun lalu sudah ada yang mulai YouTube, kita sangat terlambat baru setahun ini. Karena ya kemarin itu merasa
satu nggak ngeh, kemudian kedua ya merasa ya segalanya cetak gitu ya. Iya. Ternyata sampai hari ini ke sini semuanya eranya berubah-berubah. Sehingga kita baru sadar 1 tahun lalu membuat. Nah, membuat YouTube ini juga sebetulnya yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, ingin kita merawat brand Jateng Pos supaya gini Mas Bambang, kan bisnisnya ada di cetak, tetapi orang sudah tidak lagi membaca cetak. Apalagi masyarakat milenial, semuanya masuk ke kolam yang namanya sosial media, mencari informasi di situ, di platform digital. Maka kami berpikir, orang semakin ditinggalkan, tapi kita masih hidup di sini. Ya kita harus, bisa nggak bisa, harus masuk ke sana untuk mengingatkan bahwa Jateng Pos masih ada ini. Sehingga tujuan utamanya kemarin memang bikin online dan YouTube itu untuk bagaimana kita merawat brand Jateng Pos itu masih bisa dikenal. Kalau kemarin dikenal malu cetak, sekarang nggak dikenal, cetak orang nggak bisa cetak. Ayo kita kabarkan di sosial media supaya orang tahu bahwa ini masih ada. Itu yang paling dasar gitu ya. Tetapi bahwa ke depan seperti apa ya kita tidak tahu Pak Bambang. Apakah betul-betul nanti orang benar-benar tidak butuh koran hingga koran ini harus tidak terbit gitu ya, terus lalu kita beralih ke online dan YouTube ya, saya tidak tahu. Prinsipnya satu, dalam jangka pendek munculnya YouTube dan online kita itu untuk merawat brand kita. Nah, kita di situ bicaranya Jateng Pos juga, YouTube-nya namanya juga Jateng Pos, kemudian online-nya juga Jateng Pos, sehingga orang yang sudah tidak baca koran masih kenal Jateng Pos tapi melalui online dan YouTube, itu harapannya. Sehingga orang tidak merasa koran ini sudah mati gitu. Kemudian kami juga mengamati setahun ini ya, karena pendatang baru Pak Bambang di YouTube baru setahun. YouTube memang luar biasa. Sampai hari ini kemarin kita baru terbelalak hadirnya online, dunia satu genggaman dari online. Tapi tidak lama lahirlah YouTube gitu. Ya Pak Bambang. Sampai akhirnya Pak Bambang juga harus bikin akun YouTube gitu kan. Betapa pentingnya YouTube gitu. Itu sehingga kita juga merasakan seperti itu, maka kita juga harus membuat akun YouTube Jateng Pos TV itu. Tetapi setahun ini kita pelajari itu memang kalau membuat YouTube dengan tujuan untuk mencari uang itu untuk sampai hari ini di kelas kita Mas Bambang itu memang ternyata ya belum bisa gitu. Belum bisa. Jadi YouTube luar biasa memenuhi kebutuhan masyarakat ya, audiovisual, tidak lagi menonton TV tapi sudah semua di YouTube dengan handphone gitu ya. Dan maaf, teman-teman di televisi juga mengalami hal yang sama gitu. TV juga seperti koran nasibnya. Orang udah nggak nonton TV gitu, mohon maaf ya. Itu kenyataan juga. Jadi TV juga sama, kelimpungan seperti cetak. Maka TV juga berlomba-lomba membuat YouTube juga. Punya kanal televisi, TV analog itu, punya tower, punya jangkauan siaran besar, tapi akhirnya sampai ke sini itu juga semuanya berlomba-lomba menghidupi YouTube-nya. Karena ada teman praktisi televisi cerita, saya kalau nawarkan iklan promosi itu sudah tidak lagi bicara TV ku tok, Pak, nanti saya blow up di YouTube saya loh, pemirsa-nya jauh lebih besar gitu. Itu Pak Bambang kenyataan. Nah, tetapi memang untuk kepentingan misalnya untuk mencari pendapatan ya, YouTube ini sampai hari ini untuk kelas kita masih berat karena subscriber kita masih kecil juga. Tapi kalau subscribernya sudah jutaan, saya kira ya lumayan ya. Lumayan. Nah, akhirnya kita ya putuskan saja kita buat YouTube ini juga yang pertama adalah merawat brand itu. Kedua, kalau ada hasilnya gitu, misalnya Mas ada AdSense-nya yang ada angkanya ya alhamdulillah, tapi belum besar itu nggak cukup juga kalau untuk hidup itu ya nggak cukup. Gitu. Lalu yang berikutnya, karena kita basicnya itu koran, media gitu, kita bikin YouTube juga kita landasi dengan standar media sehingga sama teman-teman di lapangan juga kita suruh nawarkan juga gitu. Siapa yang kepengen publikasi lewat koran ada, lewat online ada, lewat YouTube juga ada. Gitu. Atau kadang-kadang kita tawarkan dengan paket sehingga ya adalah dikit-dikit pendapatan dari situ, pendapatan promosi. Tapi kalau iklan di YouTube kita baru AdSense aja yang kecil. Tapi kalau orang beriklan di YouTube belum. Gitu. Paling promosi-promosi Mas, itu aja.
Baik, terima kasih sekali Pak Berjan Zahidan, Ya, pemimpin Direktur Jateng Post Group, satu paket media baik cetak ini yang luar biasa dengan penuh idealisme dan perjuangan. Amin, amin doanya Mas. Pasti mewakili entitas media cetak. Kemudian media online juga membuat yang banyak sekali sekarang temannya. Kemudian juga terjun ke televisi kanal YouTube yang siapa tahu itu jadi dunia jurnalistik masa depan. Amin, amin, Ya, amin. sekali lagi terima kasih Pak Berjan. Selamat berjuang karena tidak hanya bekerja. Jadi amin Pak Bambang doanya. Media mudah-mudahan masih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin. Sukses, selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas berpendapat dengan tanggung jawab di pundak kita. Indahnya kesejahteraan dan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti.